Ada yang menyatakan dari kebocoran laboratorium di Wuhan, ada yang menyatakan dari meteor yang ada di Tiongkok, kemudian ada yang mengaitkan dengan uji coba PUBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Apa kabar sahabat sehat? Kali ini kita bakal ngebahas tentang COVID-19. Yang pertama itu, apa itu COVID-19? Yang kedua, bagaimana cara penularannya? Yang ketiga, apa tanda dan gejalanya? Keempat, apa yang harus kita lakukan untuk mencegahnya? Yang kelima, siapa yang paling rentan terhadap COVID-19 ini? Yang keenam, apa yang harus kita lakukan ketika sudah bepergian? Yang ketujuh, cara cuci tangan. Yang delapan, social distancing. Dan yang kesembilan, apakah desa atau perkampungan atau perumahan perlu melakukan lockdown? Kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu COVID. Sebelum kita ngebahas tentang COVID-19, aku bakal nyinggung sedikit tentang virus secara umum. Jadi, virus itu merupakan mikroorganisme patogen terkecil yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus itu sendiri dikelilingi oleh bola molekul lipid atau lemak, sehingga sebagian besar virus itu terselubungi oleh lemak. Itulah mengapa kita dianjurkan sesering mungkin untuk mencuci tangan menggunakan sabun agar virus yang menempel di tangan kita ini mati. Lalu virus ini ketika menginfeksi tubuh kita tidak serta-merta memberikan reaksi pada saat itu juga. Akan tetapi virus ini membutuhkan waktu untuk memberikan reaksinya terhadap tubuh kita. Contoh, pada pasien COVID, mereka membutuhkan waktu hingga 14 hari untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi oleh virus COVID-19 atau tidak. Jadi begitu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 yang sering kita sebut coronavirus. Sebenarnya corona ini sudah ada sejak tahun 90-an. Virus corona ini tergolong dalam virus yang besar. Maksudnya itu bukan bentuknya yang besar, akan tetapi populasinya. Karena dari 40 jenis populasi corona, 7 diantaranya kemungkinan mampu menginfeksi manusia. Peneliti mikrobiologi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sugiarno Saputra PhD, menyatakan bahwa virus corona ini banyak ditemui pada hewan, khususnya pada hewan ternak. Itu artinya virus corona ini tidak hanya menginfeksi pada manusia saja, akan tetapi pada hewan juga. Seperti pada hewan ternak, yaitu sapi, babi, pada hewan peliharaan, anjing, kucing, dan hewan satwa liar seperti gajah, jerapah, rusa. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa sapi tidak bisa menularkan flu biasa kepada manusia sebab virus tersebut sudah beradaptasi dan bersirkulasi di antara manusia. Beberapa waktu lalu ada teori yang berkembang mengenai asal-usul virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini. Ada yang menyatakan dari kebocoran laboratorium di Wuhan, ada yang menyatakan dari meteor yang ada di Tiongkok, kemudian ada yang mengaitkan dengan uji coba PUBG. PUBG itu merupakan generasi jaringan dari 4G. Itu masih dalam uji coba, akan tetapi ada beberapa negara yang sudah melakukan atau menggunakannya. Lalu banyak teori yang berkembang di akhir-akhir ini di media sosial. Salah satunya yang cukup viral yaitu teori konspirasi tentang COVID-19 ini, karena sudah diprediksi akan muncul di tahun 2020 di dalam sebuah buku yang berjudul The Years of Darkness yang diterbitkan pada tahun 1981. Lalu apakah itu benar? Jawabannya adalah
virus corona ini merupakan virus yang baru dan masih dilakukan penelitian untuk mengetahuinya. Dan masih ada asumsi yang menyatakan virus ini berasal dari hewan, yaitu dari kelelawar, dari terenggiling, dan dari ular. Itu masih dalam asumsi. Maka dari itu masih dilakukan penelitian lebih mendalam tentang COVID-19 ini. Akan tetapi dalam sebuah penelitian di jurnal Nature Medicine menyatakan bahwa virus corona ini bukan buatan manusia, sebab virus ini secara alami memutasi dirinya sehingga dapat mengikat sel manusia. Di luar dari itu, kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari virus ini. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang penularannya. Jadi, penularan virus corona ini melalui 3 cara. Yang pertama, droplet. Droplet itu melalui percikan batuk, di mana percikan batuk itu bisa keluar dari mulut kita sejauh 1 meter hingga 1 meter lebih, dan bisa menular ke orang lain jika di sekitar kita ini ada orang lain. Kemudian yang kedua itu kontak langsung. Kontak langsung di sini maksudnya seperti mencium tangan, berjabatan, kemudian berpelukan, cipika-cipiki. Itu merupakan kontak langsung yang bersebelahan dengan orang yang telah terkontaminasi. Dan yang ketiga, menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi. Contoh seperti ganggang pintu, baju, masker yang sudah terpakai, dan sebagainya. Sebab virus corona ini mampu bertahan hingga 9 jam pada kain, dan pada logam bisa bertahan hingga 12 jam. Yang ketiga, tanda dan gejala. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, letih dan lesu. Yang keempat, sesak napas. Dari 4 macam ini, jika ada teman kita, keluarga kita, ataupun orang lain yang sedang demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, lesu, kemudian kita mengatakan mereka sudah terinfeksi virus corona. Jawabannya tidak. Sebab jika dari 4 tanda dan gejala ini tidak terpenuhi, orang tersebut belum tentu terinfeksi oleh virus corona. Akan tetapi jika orang tersebut sudah mengalami 4 gejala ini, dia harus segera konsultasi kepada dokter dan mengisolasi diri. Lanjut yang keempat, cara pencegahannya. Jadi pencegahannya itu ada beberapa. Yang pertama, dengan kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Yang kedua, dengan menjaga jarak 2 meter ketika kita keluar rumah dan menggunakan masker. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, penggunaan masker itu tergantung dari orang yang sedang sakit atau tidak. Jika orang tersebut tidak sakit atau dalam keadaan sehat, lebih diutamakan menggunakan masker kain. Sedangkan orang yang dalam keadaan sakit atau memiliki gejala penyakit lebih dianjurkan menggunakan masker sensi atau masker bedah. Ketika kita habis bepergian, jangan langsung memegang wajah, karena tangan kita ini tidak tahu apakah terkontaminasi atau tidak. Jadi jangan langsung memegang wajah dan langsung mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, sebaiknya langsung mandi. Setelah itu jangan mengkonsumsi minuman yang beralkohol dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin. Oke, kita lanjut yang kelima. Siapa yang paling rentan terkena virus corona ini? Jawabannya adalah orang tua dan orang yang mempunyai penyakit kronis seperti hipertensi atau darah tinggi, diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Mereka ini paling rentan terinfeksi virus COVID-19. Oleh sebab itu, jika sahabat sehat sayang pada keluarga, jangan sampai keluar rumah tanpa menggunakan masker, dan ketika pulang ke rumah harus mencuci tangan dan segera mandi. Kemudian yang keenam, apa yang sahabat sehat lakukan ketika habis bepergian? Yang pertama itu dengan meletakkan barang bawaan Anda seperti HP, dompet, tas, kemudian disemprot disinfektan agar barang tersebut steril. Setelah itu
kita mencuci tangan. Habis mencuci tangan, jangan kontak dengan orang yang ada dalam rumah itu, akan tetapi langsung mandi dan cuci baju. Kemudian yang ketujuh adalah cara cuci tangan. Di sini ada 11 tahap dan 20 detik. 20 detik itu maksudnya waktunya. Bisa sahabat lihat di sini. Ini cara-caranya. Di sini aku nggak bakal ngebahas cara cuci tangan itu seperti apa, akan tetapi di sini hanya ada gambarnya karena akan buatkan video selanjutnya tentang cuci tangan yang benar itu seperti apa. Aku sendiri masih melihat banyak sekali sahabat sehat yang belum memahami, bahkan belum mengetahui cara cuci tangan yang benar itu seperti apa fungsinya, dan apa akibatnya jika tidak mencuci tangan. Oke, bisa lihat di sini. Poin yang terakhir itu menutup keran menggunakan tisu. Bisa sahabat lihat. Maksudnya di sini menggunakan tisu agar tangan yang sudah bersih ini tidak menyentuh langsung keran yang kita tutup itu. Akan tetapi menggunakan tisu, setelah itu langsung kita buang ke kotak sampah. Kemudian yang ke-8 adalah social distancing. Apakah sahabat sehat sering mendengar, bahkan sudah mempraktekannya? Oke. Social distancing itu adalah dengan kita tidak berwisata dan mudik, kemudian tidak menerima tamu, kemudian bekerja, beraktivitas dan beribadah di dalam rumah, jangan membiarkan anak bermain di luar, dan yang paling penting jangan keluar rumah terkecuali menggunakan masker. Yang terakhir, apakah desa, kampungan, perumahan perlu melakukan lockdown? Jawabannya 50-50. Sebab ada negara yang melakukan lockdown kemudian berhasil, ada pula negara yang tidak melakukan lockdown dan hasilnya tetap sama, yaitu seperti Wuhan, Cina. Mereka melakukan lockdown selama 2 bulan dan hasilnya tidak ada lagi kabar atau berita tentang peningkatan pasien positif COVID-19. Seperti Italia, mereka melakukan lockdown selama 1 bulan dan hasilnya tetap sama, menerima berita bertambahnya pasien positif COVID-19. Jadi kesimpulannya adalah lockdown bisa saja kita terapkan, akan tetapi semua itu tergantung dari kesadaran diri masing-masing. Sebab tanpa kesadaran diri masing-masing, walaupun kita melakukan lockdown, hasilnya tetap percuma saja. Ya, bisa kita lihat para perawat kita yang saat ini berjuang di garda terdepan. Mereka mempunyai keluarga, mereka mempunyai rumah, mereka juga ingin pulang dan berkumpul dengan keluarganya seperti kita saat ini dalam rumah. Mereka juga capek dengan bertambahnya pasien COVID-19 ini. Mereka juga lelah, mereka juga ingin istirahat. Jadi tingkatkanlah kesadaran diri masing-masing agar perawat kita yang saat ini berjuang di garda terdepan, mereka juga bisa menikmati kebersamaan dengan keluarganya di rumah. Bahkan ada perawat kita dan tenaga medis lainnya yang sudah berguguran. Sekian video aku kali ini, karena pembahasan ini masih panjang, masih ada sambungannya di video yang akan datang, jadi tunggu aja. Ada kekurangan dan sesuatu yang tidak tepat di dalam video ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.